Pak Prabowo sedang bermain-main dengan api. Dia sedang berjudi. Dia berjudi soal masa depan rakyat Indonesia. Dan dia juga berjudi soal masa depan kekuasaannya sendiri. Jadi, apakah Pak Prabowo, Presiden Prabowo, apakah dia bisa keluar dari masalah ekonomi ini dengan kemenangan yang gemilang? Itu harapannya. Itu sesungguhnya adalah harapan dari kita semua. Karena ini menyangkut masa depan kita sendiri. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kita semua nggak ada yang mau Indonesia terperosok ke jurang krisis ekonomi. Tapi banyak orang mengingatkan supaya kita bersikap realistis. Nggak usah pesimis, tapi harus realistis. Benarkah rencana besar yang dipunya oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya bakal bisa terwujud? Apakah rencana ini bakal benar-benar mulus berjalan? Apakah rencana Pak Prabowo cuma bagus di atas kertas? Ini cuma bagus dalam teori saja. Tapi pada kenyataannya, banyak faktor yang nggak mendukung skenario yang dibuat pemerintah ini bisa terwujud. Jadi, gimana kalau menurut kalian? Gimana menurut kalian soal kondisi ekonomi kita ke depannya? Apakah kalian masih optimis pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengatasi kelesuan ekonomi ini? Apakah kita sangat paham kondisi ekonomi yang morat-marit sekarang ini bukanlah kesalahan dari Pak Prabowo. Ini bukan kesalahan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Apa mau dikata, kondisi ekonomi yang lesu ini adalah warisan yang dihadiahkan Pak Jokowi, mantan Presiden Jokowi, kepada Pak Prabowo. Itulah realitasnya, itulah kenyataannya. Pak Jokowi nggak menyerahkan kondisi ekonomi yang sehat dan terang benderang. Dia menyerahkan kondisi ekonomi yang sudah melemah, di mana 10 juta masyarakat kelas menengah kita, atau sekitar 20%-nya, sudah turun kelas menjadi kelompok setengah miskin. Ini terjadi dalam kurun waktu hanya 5 tahun, sejak tahun 2019. Pak Jokowi juga memberikan Pak Prabowo warisan tumpukan hutang, yang kini membebani anggaran belanja pemerintah. Makanya nih, sekarang Pak Prabowo terpaksa melakukan penghematan besar-besaran supaya bisa membayar hutang yang jatuh tempo pada tahun ini dan juga bakal jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. Tapi di luar semua itu, yang paling parah, warisan Pak Jokowi yang paling parah adalah sistem hukum yang rusak dan tak bermoral. Sistem hukum yang tunduk patuh kepada kekuasaan. Sistem hukum yang korup dan tunduk patuh kepada kekayaan. Sistem hukum yang rusak parah inilah yang menyebabkan ekonomi kita ikut runtuh. Gak ada investor yang berani menanamkan modal jor-joran di negara kita, mengingat sistem hukumnya gak melindungi dan gak ada kepastian. Berinvestasi dan berbisnis di negara seperti Indonesia sangat-sangat beresiko. Jadi sampai di sini kita memang nggak patut menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo atas kondisi ekonomi yang sedang lesu dan menuju krisis ini. Ini semua adalah warisan yang mau nggak mau diterima oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Nah, sekarang masalah lanjutannya, pertanyaan kita sekarang adalah menyangkut masalah kesanggupan. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo dan pemerintahannya sanggup buat mengatasi masalah ekonomi yang sudah diwariskan oleh Pak Jokowi ini? Apakah Pak Prabowo bersama para menteri dan wakil menterinya yang berjumlah seratusan itu sanggup buat mengatasi masalah besar bangsa kita ini? Yang kita tahu, yang kita pahami, Presiden Prabowo sudah punya rencana dan strategi buat memperbaiki kondisi ini dan mengatasi masalah ekonomi kita. Kuncinya adalah investasi, khususnya investasi asing. Pak Prabowo mau menarik investasi asing dalam jumlah yang sangat besar buat menyelamatkan dan menumbuhkan ekonomi kita. Menurut hitungan Bappenas, Pak Prabowo harus bisa menarik investasi sampai dengan 50.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, supaya ekonomi kita bisa tumbuh 8% di tahun 2029. Inilah target yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi secara rata-rata targetnya adalah menarik investasi sebesar 10.000 triliun setiap tahunnya. Nah, soal target ini sebagai catatan harus kita tahu kalau di tahun 2024 lalu,
Realisasi investasi kita yang dicatat oleh BKPM, yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi kita baru sekitar 1.700 triliun. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan jurang besar di antara target yang mau dicapai dengan kemampuan yang kita punya sekarang ini. Perbedaan target dari kemampuan sekarang ini mencapai 6 kali lipat. Jadi ini adalah target yang sangat ambisius yang sudah dipasang sama Pak Prabowo. Nah, yang jadi masalah sekarang, salah satu syarat terpenting dalam menarik investasi adalah soal resiko. Kita bisa menarik para investor menanamkan uangnya di Indonesia kalau mereka merasa resikonya kecil atau terkendali. Kalau mereka merasa terlindungi. Kalau mereka merasa hukum di negara kita pasti dan adil. Itulah syarat utamanya. Tapinya nih, masalahnya, seperti yang udah kita bahas nih sebelumnya, kondisi penegakan hukum di negara kita sudah dirusak parah sama Pak Jokowi dan keluarganya. Sistem hukum kita sudah rusak dan tak bermoral. Sistem hukum kita tunduk patuh kepada kekuasaan. Sistem hukum kita korup dan tunduk patuh kepada kekayaan. Ini sungguh bukan kondisi yang baik buat menarik investasi dalam jumlah sampai 6 kali lebih banyak dibandingkan yang kita sanggup sekarang ini. Ini adalah benar-benar kondisi yang nggak kondusif dan nggak mendukung. Nah, dalam perspektif ini kita bisa paham mengapa pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini begitu agresif dalam memberantas korupsi. Mereka begitu agresif membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi dan menangkap para pelakunya. Penegakan hukum yang perlu kita dukung ini bukanlah semata-mata penegakan hukum biasa, tapi ada kepentingan ekonomi bangsa kita di belakangnya. Ini penting buat memberikan sinyal kepada para investor kakap multinasional kalau pemerintah Indonesia benar-benar serius membasmi korupsi. Ini adalah sinyal buat para investor kakap multinasional kalau investasi mereka bakal aman dan terlindungi di negara ini. Makanya nih, soal pemberantasan korupsi ini, kita harus mendukung usaha gigih dari pemerintahan Pak Prabowo. Kita harus mendukung dan juga ikut mendorong supaya Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali lagi dengan saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita banyak sekali mendengarkan penyampaian dari Saudara Rini Budoyo, yaitu soal warisan ekonomi anjlok ya, yang diwarisi oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang tentu memang di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan berbagai para menteri yang membantu beliau pada saat menjabat sebagai presiden. Bagaimana juga kita melihat dan bakal sering mendengarkan banyaknya kebocoran anggaran dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi yang menurun, hutang menumpuk sampai saat ini. Itu menjadi warisan Jokowi ya. Dan Prabowo Subianto sekarang ya, Pak Prabowo, yaitu yang mewariskan itu ya juga nanti ke depannya kepada presiden yang baru gitu ya. Tetapi ya kita yakin bahwa meskipun ini menjadi suatu tantangan besar, ya, kita yakin dan percaya Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan, bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini dengan berbagai program yang memang sangat luar biasa, yang juga sering kita dengarkan pada saat kampanye. Dan sampai saat ini bagaimana pemerintahan ini menjalankan tugasnya dengan baik ya, meskipun ada pro dan kontra terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tetapi kalau saya melihat di sini penyampaian dari teman-teman kita di komentar pada video ini, tentu ini menjadi sebuah pemikiran yang baru kepada kita bersama. Saya akan coba lihat dari yang pertama, diberi otonomi khusus untuk investor untuk berbisnis supaya lancar dan ekonomi lancar juga. Sistem hukum, sistem pengadilan, sistem birokrasi yang harus diperbaiki secara intens dan baik. Saya nggak yakin kalau Prabowo bisa memberi solusi ekonomi karena dah bobrok. Contohnya sudah berapa bulan ekonomi pun amburadul. Selama Prabowo masih dibayang-bayang Jokowi, selama 5 tahun mendatang Indonesia ia tidak akan maju, akan begini-begini saja. Saya merasa tak yakin 100% ini memberantas ormas aja dilakukan Pak Kang Deddy Mulyadi. Kalau Mulyono masih bermain-main, ya kacaukan kerja Pak Prabowo, jangan harap Indonesia selamat. Ekonomi yang bertanggung jawab Mulyono, Sri Mulyani, dan Opung Luhut. Mereka bertiga yang bertanggung jawab untuk Indonesia. Tolong jangan dibiarkan dan ditonton kasihan rakyat kecil, ya. Sebaiknya presiden yang lalu sudah lengser pulang ke rumah masing-masing, tidak ada yang khawatir, ya. Lalu kemudian soal investor di Indonesia, teman-teman seperti apa, ya, teman-teman mungkin tahu, ya. Lalu kemudian bagaimana investor mungkin saya rasa enggan untuk berinvestasi di Indonesia, ya. Kalau kita melihat berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia, belum lagi banyaknya koruptor, belum lagi soal perizinan dan politik yang gonjang-ganjingnya luar biasa gitu, ya. Ini kan sesuatu hal yang membuat investor mungkin enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, makanya pertumbuhan ekonomi ya begitu-begitu saja, belum lagi tambah hutang yang menumpuk, belum lagi UMKM dan yang lainnya, ya. Belum lagi harga-harga beli naik tetapi harga jual menurun, ya. Dan ke depan ya kita berharap ini bisa stabil dengan normal dan bahkan lebih baik ke depannya, ya. Kerja sing benar Pak, ojo ngapusi rakyatmu, ojo sok kuoso seolah-olah hidupmu yang berkuasa lebih lama. Orang pantas itu Pak, hidup cuma sebentar di bumi, melalang buana di alam akhirat akan lebih lama sambil menanti hari kiamat. Ingat umur Pak, jadikan sisa umur Bapak untuk berguna bagi rakyat, bangsa, dan negara itu saja, ya. Ketika petugas partai yang jadi presiden, maka kehancuran bangsa akan terjadi. Alhamdulillah, bangsa ini telah keluar dari keadaan itu dan rakyat banyak juga sudah memahaminya. Sangat sulit, ya, warisan Jokowi beserta pendukungnya diturunkan ke Prabowo. Hukum udah rusak, kalau berani Prabowo rombak semua kabinet, jangan ada kabinet balas budi. Ya, tetapi yang kita lihat pada hari ini bahwa menteri yang dipakai Jokowi malah dipakai Pak Prabowo lagi hampir setengah, ya, hampir 50%, ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak masyarakat yang menginginkan, berbagai komentar yang saya baca-baca, yaitu menyampaikan ya mending diganti aja lah orang-orang yang Jokowi dulu. Itu pada nggak becus kerjanya, gitu, ya. Berarti politik balas budi, ya. Itu sering sekali, tetapi yang nggak bisa dipungkiri mungkin ya Pak Prabowo melihat ini orang yang sudah berpengalaman, ya nggak apa-apa dipakai lagi, atau memang benar politik balas budi itu ada, ya kita nggak tahu juga gitu, ya. Nah kemudian pendapat yang baca dan saya dengar di 95% berasal dari orang-orang PDIP yang sakit hati gara-gara tidak berhasil memuluskan kekuasaannya. Mereka tidak kalau pemerintahan Prabowo masih mau masuk masa-masa transisi. Dalam sikon ekonomi dunia yang sulit, termaksud mulut yang sedang bicara ini, kayaknya bayaran dari seorang agar sikon semakin kacau. Negara ini emang aneh, KPK dibentuk karena polisi dianggap tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ketua KPK dari polisi lagi? Ya tahu juga nih, ya.
Sudah Min, nggak usah salahkan siapapun, tunggu nanti ada presiden namanya Kirno, baru Indonesia adil sejahtera. Ingat ya Min. Jokowi dan kroni-kroninya harus diperiksa dan diadili. Pak Prabowo harus bersih-bersih, KPK harus diganti semuanya karena berbau Jokowi. Jadi ya itu tadi juga soal KPK harus bersih-bersih juga katanya, banyak yang seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana kroni-kroni Jokowi dan juga tuntutan masa untuk adil Jokowi sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi ya jelas teman-teman ya, kita tunggulah informasi selengkapnya ya. Mungkin dari saya seperti itu saja. Kalau ada pendapat lain boleh silahkan sampaikan pada video ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.